Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Frendi Argadinata, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam, serta teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Dahlia Ardani dengan nomor NIM 1261032011030, serta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Novelia Dian Asmara dengan nomor NIM 1261032011001, Siti Nurrohmah Arum dengan nomor NIM 1261032011005, Nanda Berta Febrianti dengan nomor NIM 1261032011033, dan Siti Nur Azizah dengan nomor NIM 1261032011034 yang akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami dengan tema Sistem Politik Dinasti Safawi. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Safawi. Awalnya, dinasti Safawi muncul dari gerakan Tarekat Safawiyah yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan. Nama tarekat ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Ishaq Saifuddin atau Safi al-Din 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Awalnya, gerakan tasawuf ini bertujuan memerangi orang-orang ingkar dan golongan bid'ah. Dalam perkembangannya, gerakan tasawuf yang bersifat lokal ini berubah menjadi gerakan keagamaan yang mempunyai pengaruh besar di Persia, Syria, dan Anatolia. Gerakan Tarekat Safawiyah yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan. Kerajaan ini berdiri di saat kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan. Sebagai orang yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Safawi, sebenarnya Safi al-Din berasal dari keturunan yang berada, namun ia memilih menjadi Sufi. Ia merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Gurunya yang sekaligus menjadi mertuanya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahidi. Dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani karena ketekunannya menjadi ilmuwan tasawuf. Di bawah kepemimpinan Ismail, pada tahun 1501 Masehi, pasukan Khizalbash menyerang dan berhasil mengalahkan Akhonyulu di Syahrur dekat Najhifan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibu kota Akhonyulu, dan berhasil merebut serta mendudukinya. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ia disebut juga sebagai Ismail I. Selain itu, Ismail juga menjadi syekh yang pertama dan menetapkan Syiah 12 sebagai agama resmi kerajaan Safawi. Dengan diproklamasikannya kerajaan Safawi sebagai kerajaan dan ditetapkannya pula Syiah sebagai agama kerajaan, maka Persia menjadi sebuah negara yang merdeka dan terbebas dari pengaruh kerajaan Utsmani serta kekuatan asing lainnya. Untuk materi selanjutnya, sistem pemerintahan dinasti Safawi. Kerajaan Safawi dengan sistem pemerintahan teokrat, sistem pemerintahan yang bentuk pemerintahannya menggunakan prinsip-prinsip ilahi. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Kerajaan suci dan patrimonial. Ideologi awal kerajaan Safawi memadukan ide tasawuf, syiah, dan patrimonial. Syiah mengklaim perpaduan yang mengesankan antara kekuasaan duniawi dan supranatural yang tanpa batas. Para penganut Syiah pada waktu itu percaya bahwa Syiah adalah wakil imam ke-12 yang akan datang, dan guru tarekat Sufi Safawi memberinya otoritas mutlak dalam urusan spiritual dan duniawi. Aspek ideologi kerajaan ini terus-menerus diperselisihkan oleh para fuqaha ortodoks Imamiyah. Syah Tahmasp menolak gelar Al-Mahdi dan mengeksekusi mereka yang memberi gelar itu kepadanya. Namun di luar dukungan Tahmasp terhadap ortodoksi Imamiyah dan kecamannya terhadap elitisme Syiah, keyakinan itu bertahan lama sebagai dasar legitimasi dinasti Safawi.
Sentimen-sentimen keagamaan Safawi Syiah yang khas ini digunakan untuk menekankan kedudukan raja yang absolut. Mereka mendukung doktrin kepatuhan mutlak tanpa perlawanan. Ideologi patrimonial diwarnai bukan untuk yang pertama oleh etika Syiah. Ideologi ini menekankan perlakuan yang baik kepada semua rakyat tanpa pandang bulu. Para Syekh Safawi berupaya menerapkan prinsip-prinsip tradisional Islam patrimonial ke dalam manajemen ekonomi demi kebaikan negara dan seluruh rakyat. Tahmas membebani para gubernur dan kepala suku tanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak yatim. Ia menuntut agar harga-harga tetap murah dan tidak ada penimbunan barang. Sarana umum tersedia, ada sejumlah rumah sakit dan beberapa pusat distribusi makanan ke kaum miskin. Sebagian kelompok menggunakan kekuatan sosial yang independen dan memiliki kemandirian tertentu dari pemerintah. Di daerah-daerah tinggi, komunitas kesukuan tetap semi-otonom. Kontroversi ideologis. Tahun 1501, Ismail mengumumkan Syiah Itsna Asyariyah sebagai keyakinan resmi pemerintahannya. Para penasihatnya pada awalnya merasa keberatan dengan hal ini karena khawatir dengan reaksi penduduk Tabriz yang mayoritas Sunni. Tapi Ismail tetap kukuh dengan pendiriannya dan ia berhasil mendesakkan keinginannya. Pemerintahannya diwarnai oleh pemujaan terhadap Ali dan 12 imam Syiah serta penistaan terhadap 3 khalifah sebelum Ali, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan juga upaya untuk menghapuskan Ahlus Sunnah. Tidak ada sumber yang pasti berkenaan dengan awal pengaruh Syiah pada diri Ismail. Ismail kemungkinan banyak menerima ide-ide Syiah saat diasuh di kota Lahijan oleh seorang pembesar berpaham Syiah Zaidiyah. Walaupun menetapkan Syiah Itsna Asyariyah sebagai keyakinan resmi kerajaannya, Ismail sendiri dan juga para pengikutnya dalam praktiknya lebih dekat kepada keyakinan Syiah Gulat atau Gulu yang cenderung menuhankan Ali, bahkan menuhankan dirinya sendiri. Kerajaan versus agamawan. Para filsuf dan para gnostik sufi menganggap para fuqaha sebagai orang yang berpikir literal dan pencari kekuasaan dogmatis. Keduanya menyebut mereka sebagai binatang berkaki dua, berilmu hanya di mata kaum pandir dan awam. Sedangkan di pihak lain, kalangan ahli fikih selalu bersiaga menyerang siapapun yang mereka anggap menyimpang dari ortodoksi baku. Dalam pandangan mereka, para filsuf dan sufi merupakan para penganut bidah. Serangan Abbas I terhadap kekuasaan kepala suku tanpa disadari telah menghilangkan satu kendala bagi penyebaran pemikiran-pemikiran baru. Filsafat bersama tasawuf mendapat dukungan dari Abbas II. Baik Abbas I maupun Abbas II menyadari bahwa mereka harus berhubungan baik dengan para mullah. Mereka mempersatukan mullah-mullah senior di istana. Abbas I berusaha menghimpun para mullah di bawah pimpinan pengawas. Seorang penjabat negara, Abbas II mengangkat seorang mullah sebagai wazir agung dan membentuk sebuah dewan yang terdiri atas pegawai sipil dan budak-budak kerajaan. Dari 1530-an sampai 1660-an, mereka yang mendukung wakil imam ke-12 pilihan mutajid ketimbang pilihan Syah. Secara kesinambungan berhasil memperluas pengaruhnya dalam kehidupan intelektual di Iran. Kelompok ushuli seperti Jesuit tampaknya mulai berhasil merebut simpati dan dukungan istana, kaum cerdik pandai dan kalangan agamawan dan penduduk pada umumnya. Mereka memenangkan perdebatan intelektual di antara para ulama Syiah sendiri, baik di pusat-pusat keagamaan Iran maupun Irak, serta di pusat-pusat intelektual dan spiritual Syiah. Pokok masalah yang diperdebatkan adalah otoritas mujtahid untuk menafsirkan hadis. Ketika dinasti Utsmani menaklukkan Irak 1638, para ulama Syiah di sana bisa mendapatkan independensi religius mereka dari monarki Iran. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kesukuan dan kemunduran politik. Tingginya kekuasaan agamawan ternyata tidak bisa menyelamatkan dinasti Safawi. Justru sebaliknya, mempercepat kematian daripada dinasti itu. Sikap dan tindakan mungkar yang tidak bermoral yang dilakukan oleh keluarga istana membuat runtuhnya otoritas dan efektivitas politik dinasti itu. Tahun 1722, dinasti Safawi benar-benar kehilangan kekuasaannya, seperti negara yang mulai diserang oleh suku-suku Afghanistan.
Dengan jangka pendek yang ada, kekuasaan tidak dilanjutkan oleh kalangan agamawan Syiah, melainkan oleh kepala suku. Para ulama sepertinya sudah tidak peduli lagi. Dengan mengandalkan dukungan rakyat, mereka tidak lagi membutuhkan dinasti Safawi. Yang memimpin Iran berikutnya ialah Nadir Khan pada tahun 1729 sampai 1747, kepala suku rambut merah. Pasca merebut kekuasaan, ia dihadapkan dengan masalah legitimasi. Ia berusaha menghidupkan kembali prinsip-prinsip legitimasi suku Turki pra-Safawi, serta menjustifikasikan kekuasaannya berdasarkan garis keturunan dari timur dan keberaniannya dalam militer. Melalui Dewan Ala Mongol tahun 1736, para kepala suku Iran memilih Paduka Kami yang mulia menjadi raja yang merupakan hak istimewa warisan suku Turki yang agung. Ternyata upayanya untuk mengintegrasikan kembali Syiah ke dalam Sunni tidak membuatnya terkenal di Iran. Justru ia dibunuh oleh sesama sukunya karena kekejamannya. Karim Khanzan tahun 1750 sampai 1779 memerintah dengan koalisi kepala-kepala suku dalam upayanya untuk memulihkan stabilitas ekonomi, hukum, dan tata tertib. Ia memakai konsep ideal patrimonial Islam tradisional. Ia berpendapat tujuan dari pemerintah yaitu mengatur tentang pertanian, meningkatkan populasi penduduk di setiap provinsi, menghapus tangan-tangan zalim dari kaum lemah dan miskin, memperlakukan rakyat dengan baik sehingga ia dikenal dengan pemimpin yang murah hati dan juga adil. Pemerintahan oleh seorang raja segala raja, menurut Shahanshah, ditegakkan kembali oleh dinasti Qajar yang berbahasa Turki pada tahun 1779 sampai 1925. Namun, Iran tetap terbagi dalam suku-suku mereka masing-masing. Dinasti Qajar tidak pernah berhasil membuat suatu organisasi militer maupun birokrasi nasional yang efektif dan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah kerajaan patrimonial. Fraser berpendapat ia seorang wisatawan Inggris, Fath Ali Shah, memerintah negaranya seakan-akan sebagai sebuah properti yang disewa, seperti bangsa yang ditaklukkan. Seorang penulis Persia tahun 1784 sampai 1836 menggambarkan negaranya sedang membusuk, tidak kenal praktik laporan yang benar, tidak amanah, serta tidak menjalankan adat yang sesuai dengan hukum yang diimpikan, dan juga senantiasa diganggu oleh tirani dan penindasan. Fraser juga menggambarkan di mana kontrol pemerintahan secara langsung terhadap pembangunan dan kemakmuran menjadi ancaman bagi jiwa, raga, dan harta.